Selamat pagi. Good morning. Hai geng duet. Selamat hari Senin. Selamat menyongsong hari dan memulai minggu ini. Salam dari saya Dave Hendrik dan juga Iwet Ramadan. Selamat datang di Dave Iwet Siaran Pagi. Welcome to our morning show. Iya, saya baru flip, saya punya kamera supaya teman-teman membaca pesan di dalam t-shirt saya. Jangan galau, tetap happy. Kalau mungkin ada teman-teman yang nggak terlalu in a good mood, nggak terlalu sehat, nggak terlalu 100% energinya pagi hari ini, tapi tetap harus bekerja. Mungkin dan saya berharap kebersamaan kita pagi hari ini dapat sedikit memberikan baterai, memberikan energi positif untuk teman-teman memulai hari dan mengawali minggu. Nah, tadi ada yang langsung drop komentar tuh di kolom. Ada yang bilang, Om Dave, aku lagi sedih karena sahabat aku meninggal dunia. Semoga kamu mendapatkan penghiburan ya sayang ya. Also, saya juga notice banyak banget nih orang-orang di sekitar saya yang sedang batuk, pilek, sakit tenggorokan. Keponakan aku kemarin pulang gereja juga batuk, terus pilek gitu, pusing. Terus begitu ke dokter, common cold gitu. Batuk udah 2 minggu nggak selesai-selesai. Banyak banget itu terjadi. Jadi teman-teman jaga kesehatan bersama-sama. Banyak sekali kegiatan yang membutuhkan energi dan juga fokus kita bermain yang harus diselesaikan hari ini. Misalnya anak-anak yang harus sekolah, bapak ibu dan teman-teman yang tetap harus bekerja. Tuh banyak yang bilang hari ini nggak bisa kerja karena lagi sakit ya. Coba tolong ya dijaga kesehatannya. Cilok pakai tolong. Halo, hai, dengan siapa di sana? Hai. Oh, sedang pantomim ya. Oh, Septian Dwi Cahyo. Good morning. Hai Hani Joseph. Hai Lila. Kalau ada 9 nyawa, maunya sama kamu semuanya. Gimana ya? Kak, gue. Ada ini isinya kamu. Gimana ya? Alama jangan aha gitu ya. Kalau kamu mau mulai suka katakan saja, jangan disimpan. Kalau ada 9 miliar. Boleh. Kalau ada 9 miliar, ya kalau ada 9 miliar kaos itu nggak perlu dipakai. Karena kalau ada 9 miliar, galau itu bisa kita tepisai. Kalau ada 9 miliar, galau itu bisa dilakukan di Maldives. Gue belum pernah lo punya 9 miliar. Ya iya. Pakai nanya. Kalau ada 9 miliar, galaunya bisa sambil lihat Aurora Borealis. Aurora Borealis itu di Finland ya? Finland, ya kan? Jadi lo tuh nelongsonya sambil melihat langit gitu ya, dengan warna hitam, semburat hijau-hijau dan bintang bertaburan. Galau tuh kayak gitu, ya. Pagi. Halo. Gimana nih kabar kalau boleh tahu? Emotional check up dulu gitu ya. Kamu manis Iya banget dong. deh. Iya dong. Kalau ada 9 miliar, 2 tweet bisa lanjut lagi. Ya nggak usah 9 miliar. 90 juta aja. Ya. Gitu Kak. Gimana kabar pagi ini? Gimana? Baik sayang. Baik ya. Kemarin ngapain aja weekend? Hari Sabtu kan kerja ya. Ya ampun, gue mau cerita loh. Sebentar. Sebelum lo cerita, nih mumpung ada yang nanya nih kayaknya emang naga-naganya mau biayain nih. Ya ada yang mau jadi Om Burhan nih kayaknya nih. Ada yang mau jadi Om Burhan nih. Rio nanya, emang per episode cost-nya berapa sih? Tuh, cost-nya berapa? Ditanya sama Rio. Rio New York Tokyo. Iya. Rio kayaknya uangnya banyak, waktunya banyak.
Heeh. Heeh. Gua nggak tahu berapa sih, man. Lu mah emang bener-bener dah ya. Emang gini aja. Emang Rio mau jadi investor, mau jadi investor ya, mau ya. Ya. Tapi Ya. maaf, Karyo tiba-tiba kata dia gini, oke gue biayain, tapi di tiap episode harus ada muka gue gitu. Gimana lo? Enggak, dia bilang sharing profit, nanti gue cariin duitnya. Aduh, itu dia masalahnya Mas Rio ya, bukan apa-apa. Profitnya Kita belum juga ada. tahu, iya kita juga tahu kalau itu kita juga tahu lah, itu masalahnya serat profitnya Om Rio. Kita juga tahu. Aduh, kalau kita udah tahu emang profitnya banyak, mah kita ketemu sama investor Om Rio. Jujur banget sih. Halo. Aduh, ada yang mau bikin katanya, ya udah kita buka aja kitabisa.com, kali-kali bisa ngumpulin dana. Tapi sebentar Iya. sebentar ya. Ini gue cerita sedikit mengenai masalah sumbangan-sumbangan. Negara ini tidak hanya diperjuangkan dengan bambu runcing loh. Enggak, kan kita selama ini selalu dibilangnya gitu ya, bahwa negara ini tuh diperjuangkan oleh para pejuang kita dengan bambu runcing, bener nggak? We heard that. Iya kan? Sebenarnya ada loh perempuan-perempuan yang menyumbangkan perhiasannya untuk kemerdekaan negara ini. Misalnya, perhiasan itu disumbangkan dalam bentuk emas ya, yang kemudian dilebur untuk membeli peralatan perang, untuk membeli persenjataan, pesawat terbang. Iya kan? Jadi anggap aja duit itu perjuangan, ya. Jadi pada sumsum dah lo pada sampai muncrat. Kebanyakan ngemeng. Ya, Aceh dan Riau salah satu yang menyumbang buat Republik Indonesia. Minangkabau banyak tuh yang kasih emasnya untuk perjuangan. Betul. Nah, ada yang bilang, Kak Dev aja berliannya digadai. Nah, berlian hidroponik nggak bisa digadai. Ya, sulit. Ya kan, gitu ya. Kok diem? Kenapa? Apa yang kamu lakukan akhir pekan lalu? Loh, tadi kan aku nanya kamu belum jawab, udah nanya balik. Oke, sorry. Kan gue jadi nggak enak, gue distracted nih dengan komentar geng duet. Kok kesannya kita tuh mending ngemis banget. Teman-teman saya, terima kasih untuk perhatiannya. Kan pada bilang ini, Jogja siap nyumbang, ini siap nyumbang, ini siap nyumbang. Tenang aja, kita sedang berusaha gue harus ceritanya jadi PR nih, PR agency nih, gue harus bebenah nih. Lu pagi-pagi udah buang bom molotov. Iya, sekali-kali lah, kan biasanya gue yang bebenah. Ya, gini, teman-teman sayang, kalau mau bantu doa, kalau mau bantu, mungkin bantu doa, bantu subscribe, bantu tab, bantu share, agar numbers kita seksi. Kenapa numbers seksi itu penting? Karena tampaknya itu masih jadi acuan untuk bisa mencari waktu, ya. We are doing our best, tapi kita juga nggak mau gegabah, kita berhati-hati aja, dan kita juga nggak mau di-drive melakukan sesuatu yang emang kita nggak mampu. Itu it's against our belief di duet tweet, ya. Itu kan kayaknya nggak masuk tuh pesan moralnya gitu. Jadi in due time Tuhan pasti buka jalan dan siapkan jalan. Tuh, tenang aja. Walaupun kita suka berkeluh kesah gini, tapi we have faith gitu. Ya kan? Yes. Ini Ripin udah mulai songong ya. Ripin bilang gini, guys bantu tap yuk geng, 1,1 juta bisa kali ya. Biasanya kan 1 juta likes. Hari ini 1,1 juta yuk, gitu katanya Ripin. Ada kenaikan. Iya. Gak cuma tap, tapi juga fans club hati orange, ya. Betul sekali. Jadi ngapain aja weekend kemarin? Weekend kemarin itu sebetulnya hari Sabtu gue tuh kerja, gue nge-MC. Sebelum nge-MC, gue mau cerita, gue pergi ikut kelas High Rocks pagi-pagi. Oke. Nah, ini pasti di Fitness First dong. Di Fitness First Kemang Village, ya. Biasanya kan instrukturnya tuh Devina. Nah, Dilalah pagi hari itu instrukturnya beda. Instrukturnya namanya
Soleh. Safina. Bukan, laki-laki. Soleh apa Saleh ya? Pokoknya ada antara dua itu deh gitu ya. Nah, regimen latihannya kalau teman-teman pernah ikut kelas High Rocks kan kita pernah tuh ya meet up olahraga bareng geng duet. Bulan Oktober juga tahun lalu. Kangen juga ya. Iya. Colekan ya. Rindu acara olahraga bareng. Itu Oktober tahun lalu loh, Wet. Udah setahun ya itu ya. Udah setahun loh. Oh, bisa. Kalau bikin acara olahraga aja mah bisa. Shooting duet with yang kita nggak bisa. Iya, kita bikin ya nanti ya olahraga. Jadi kan high intensity workout. Nah kemarin sama trainer Soleh itu regimennya sedikit berbeda dan menurut gue lebih berat dari biasanya. Atau mungkin gue udah kelamaan nggak olahraga ya. Terus biasanya kan gitu ya kalau High Rocks ya teman-teman ya, a series of high intensity workout gitu. Terus baru tutupannya biasanya kan stretching, ya toh. Betul. Kan kita udah we push ourselves to the limit. Terus nunggu proses stretching. Nah, si instruktur Soleh ini cowok manis gitu ya. Manila ya. Manila ya. Kan Sukria ya lihat yang Manila gitu kalau lagi habis napas gitu kan. Ya kan. Sorry, motong bentar ya Manila ini. Kalau lagi keadaan kayak gini tuh suka ketemu yang Manila suka gini nggak sih kayak terpantik gitu. Apakah dia orangnya gitu? Suka nggak sih? Nah, tunggu dulu. Gue si emosional ini ya. Nah, gue tuh gini. Tuhan baik ya. Gue lagi begini dia dorong hati gue untuk ikut kelas High Rock. Gue dapet trainer yang sedap dipandang gini ya. Terus udah Saleh namanya Katanya Saleh. Jangan laporan kalau ada yang kenal biasa aja ya. Terus gue ikutin trainingnya walaupun kayak capek gue ikutin. Terus di buntutnya dia bilang gini, "Okay guys, everybody gitu. Cooling down ya." Ibu-ibu di kamar kan judes ya, Bo. Cooling down, right? Sir, cooling down, right? Gitu. This is the dessert. Okay, what are we going to do? Squat 3 menit, plank 3 menit, diulang 4 apa 5 kali, diputerin lagu. Kok gini, belum selesai. Come on guys, we can do it. Jadi squat 3 menit pakai lagu, terus plank 3 menit. Itu kan capek banget ya, Wet. Dan I don't know ya, buat gue tuh squat yang ditahan gitu jongkok selama 3 menit itu susah banget loh. Perempuan-perempuan ibu-ibu itu terus disuruh squat itu sambil tepok-tepok tangan loh gue gini. Ini ibu-ibu bekeng kesan begitu kayak suike di saus mentega pada kuat-kuat banget. Gue enggak kok. Jadi gue tuh pas udah cycle ketiga gue udah gini, aduh gue nggak kuat, capek gue merem. Wet, halo gue merem gitu ya, I cannot, aduh capek gitu. Pas gue merem gitu, I cannot, capek gitu. Gue buka mata, instrukturnya tepat di depan gue, squat bareng gue juga. Terus dia gini, ayo Kak Dev, we can do this, I'm with you, we can do this together. Nangis loh gue. Bener kata Rio, fix ini mah ujungnya nangis pasti. I'm with you, we can do this together. Jadi gue bilang, thank you. Lo nangis? Thank you. Bisa Kak Dev, bisa. Jangan diteriakin. Lo nangis? Nangis lah, gue lagi. Bisa. My point adalah dari itu tuh gini ya, oh my gitu. Ternyata sometimes gitu ya, di saat kita lagi butuh dorongan, mendengarkan kata-kata dorongan yang tepat, even from a stranger, itu tuh bisa menjadi bakar semangat yang perlu loh. Asik ya. Mata lu kemana sih lari-lari? Ngakok. Here. My eyes up here. Sebetulnya yang membuat gue gitu emosional gue terpantik adalah dia melakukan apa yang gue lakukan, apa yang gue nggak bisa juga. Terus kata-kata dia yang bilang I'm with you, we can do this together gitu. Bukan yang gue lagi squat, dia berdiri bisa. Tapi enggak, dia melakukan ada di situ. It implies bahwa dia juga melakukan apa yang gue lakukan nih. Susah bareng nih kita. Tapi gue nggak ditinggalin. I'm with you. We can do this. Begini. Soleh, aku mau pindah ke rumah kamu aja boleh nggak?
Saleh, namanya Saleh. Saleh gitu. Gitu. Dan gue senang gue Iya. ternyata kadang itu yang kita butuhkan gitu. Gue gue Iya. susah bareng sama lo, kita kerjain bareng. I like that. Iya. Sebelum gue berkomentar, boleh nggak si pink ribbon lo itu dipindah ke huruf A di kata jangan galau ya, di atasnya huruf A. Cakep deh pasti kalau lo taruh situ. Nggak bisa, karena gue pakai ini harus gue buka kaosnya, ininya dijauhin. Ini udah harus nambah plusnya. Pakai ini nggak bebayang, nggak bisa gue masukin jarum. Jangan banyak request. Mata gue udah 2,5, ini masih 1,5, belum beli baru. Udah diem. Gemes banget gue itu, soalnya bagus kalau di sini, yakin dah gue mah. Kan di kanan kiri. Nggak kayak secara komposisi aja cakep dia kalau di sini di atas. Gak semua adalah art instalasi. Lu urus aja art instalasi lu di Soekarno Hatta. Hidup gue bukan art instalasi. Aduh ya Allah Gusti. Jadi highlight lo hari Sabtu berarti Saleh ya, High Rocks Fitness First, Kemang Village. Karena lo merasa bahwa ketika lo sedang feeling low, lo sedang down, what you need adalah orang yang bersama lo, bareng-bareng sama lo, menjalani itu. Gitu ya. Iya. Oke. Good point, very good point. Ya. Rio, jangan mulai-mulai deh. Apa kata dia? Ya Rio. Nggak ada, nggak kok, nggak usah. Nggak usah. Oke, abis dari Fitness First terus lo kerja MC ya. Ulang tahun 50 tahun kayaknya kemarin ya. Nah, itu juga ya. Sama, nangis lagi? Bukan. Itu bukan. Gue tuh kan makin sering nih. Kan kalau Becky gini, kenapa ya gue makin sering MC 70 tahun? Kalau gue, kenapa ya? Gue tuh sering banget nge-MC orang 50 tahun. Bukan kenapa-napa, gue mah happy lah orang gue dibayar dan gue senang-senang mengerjakannya. Gue kan seneng kan pakai baju bagus, pesta, hahaha hihi, doing what I do best gitu. Gue sih happy-happy aja ya. Terus kemarin tuh gue nge-MC ada couple gitu, suaminya ulang tahun 50 tahun. Terus kolega-koleganya tuh bule-bule karena ininya juga bule si bapaknya ini gitu ya. Jadi kan harus cas-cicus bahasa Inggris, cas-cicus kembang kuncus bahasa Inggris dong. Betul, ya kan? Terus, betul. Manajer gue kan paling tahu gue gimana dong, ya kan. Mungkin dia juga udah resah gitu ya. Aduh, anak gue bisa tampil nggak nih gitu ya. Bisa tampil nggak nih. Udah gitu kan hostessnya itu suka nonton TikTok kita gitu, istrinya gitu. Jadi dia tuh memperkenalkan gue kepada seisi ruangan. Aduh, this guy is very funny, you know. I watch his TikTok show. He will do his magic. He will uplift tonight's mood. Nah, berarti gue anjrit beban banget nih gitu. Dan acaranya tuh gak ada apa-apa, Bo. Acaranya tuh cuma lo aja. Cuman tiup lilin, ya udah Eke aja. Nah, kalau gue kagak berhasil ngangetin suasana kan kelar ya. Terus jadi udah manajer gue tuh gini. Kan bar udah dibuka kan, terus gini. Minum dulu kali biar agak relax gitu. Terus gelas kan mulai deh tuh ya. Mulai cas dia pancing gitu. Mbak Wati ngajakin gue ngobrol. Ketahu nih, oh dia pengen gue latihan nih ya berbahasa Inggris. Oke, gue cas gini. Lagi dong minumnya biar agak seru. Udah minum 4 gelas, gue udah gak bisa berhenti ngomong dong, sayang. Terus 4 gelas gue udah gak bisa berhenti ngomong ya. Gue udah mulai resah. Gue gini, ayo mulai sekarang. Belum, gue ini cepetan mulai sekarang. Mulai seru, lucu. Gue bisa ngejawab pakai bahasa Inggris, bla 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 gitu. Happy dari strawberry lah pokoknya lah ya. Kliennya happy, penontonnya happy. Terus teman-temannya yang ulang tahun juga, oh my god, you're so funny. So what are you, a comedian? No, I'm not. I'm a supermodel. Gitu kan. Ya. Karakternya Linda ya hari itu ya, Linda Krista ya. I'm a supermodel. Supermodel gitu. Gue udah mengangkat super derajat. Kan ada beberapa tinggal di Singapura gitu ya. You know what, you remind me of a celebrity. Really? Gue kan udah gitu ya. Siapa nih? Siapa ya? Aduh siapa? Gitu ya. Siapa? There's a very famous comedian, you know. Very beautiful. Yeah. Who that?
Famous in Singapore. Udah mulai nggak enak nih ya. Kumar. Emang kenapa Kumar? Gak apa-apa sih. Mungkin karena rambutnya sama-sama gondrong. Mungkin kalau rambut lo cepak pakai topi. Oh, you remind me of someone in Singapore, very famous. He is a TV presenter and also comedian. Who that? Najib Ali. Iya gitu ya, siapa gitu kan. Kalau Kumar kan kasar ya bawa dandannya. Lah kan gue dandan halus, Beb. Dandannya kasar. Begini. Oh, Aduh, capek. Oke. Tapi kan Kumar bukan supermodel loh. makanya gue gini. Oh ya, I know gitu. Very funny guy, funny girl. Ah ya, funny girl. Udah. Apa aja deh, yang penting gue dibayar. Serah gitu ya. Terus langsung pulang malamnya. Pulang dikasih angpau gue. Udah dibayar dikasih angpau lagi. Dikasih angpau. Oh ya Allah. Udah dikasih angpau, terus gue dikasih kotak merah. Kok ini gue ceritain semua ya. Gue dikasih angpau, terus gue dikasih kotak gitu. Terus gue pikir, oh ini coklat kali ya. Biasa kan orang suka bagi-bagi coklat gitu. Soalnya tamu-tamu yang lain dibagiin cupcake gitu. Terus dikasih coklat kotak warna merah. Gue pikir ini coklat kali ya, ala-ala apa Godiva atau apa gitu ya. Gue udah thank you dia bilang gini, jangan ditinggal, itu kenang-kenangan. Oh ya, of course, thank you. Kan pengen tahu dong sebelum gue tinggal. Gue buka, oh ya, kerja apa itu Bapak? Bisa kali jadi investor duet with. Tapi belum ada profit bilang sama dia. Jadi ini jatuhnya kayak kita tuh burn money dulu ya, kayak startup bikin data dulu gitu, Oh ya. Jadi ya udah gue pulang happy. Gue gini, Mbak Wati aku dikasih ini. Iya gue tahu. Seneng nggak? Seneng. Gitu. Alhamdulillah. Bobo nyenyak dong langsung berarti malam minggu itu. Nyenyak. Tapi gue kepikiran ini. Sepanjang gue memandu acara itu ya gue gini. Itu kan malam itu klien gue merayakan ulang tahun ke-50-nya ya Iwat. Di beberapa itu tuh gue udah gini. Gue tuh bentar lagi kayak gitu loh. 2 tahun lagi loh. In 2 years time I become 50, you know. Iya, terus kenapa? Nggak, gue reflect back on myself. My God, bentar lagi nih gue jadi kayak mereka. Nggak apa-apa kan? Gue juga bilang gitu ke Mbak Wati, Mbak, gue tuh bentar lagi loh 50. Terus kenapa? Gue ini siap kayak gue. Siap loh, itu kenapa emang? Iya. No, it doesn't scare you. You at the thought of that you will turn 50. How old are you this year? 44. 44. Yes. Yes. 44 ya. Yes. Gue justru I am looking forward for my 50. Oke. Nah, bicara mengenai itu ya. Kan needless to say bahwa klien gue semalam itu a very successful man lah. Iya kan? Tahu dari mana? Ya bisa pesta begitu. Dia tinggalnya juga mancanegara. Very successful. Dari ceritanya dia juga kayaknya very successful. Ya kurang successful. Apa bagi-bagi emas, Bo. Tapi yang lucu Iwet ya, pada saat dia speech. Nah ini nih. Ini nyambung dengan beberapa konten yang gue drop di grup WhatsApp. Dia bilang gitu ya, what he prized most in his life adalah the friendship he kept in his life. Makanya hari ini postingannya itu friendship day. Iya, all throughout his life. Karena dia tuh bilang gini, siapa teman-teman who had fun with me when I'm in LA berdiri, in Singapore berdiri, ini berdiri, dia bilang gini. The point is, each one of you who celebrate my milestone in this life tonight are the most important possession I have in life.
kayaknya nanti kalau gue turn 50, gue kayaknya mau bikin acaranya kayak gitu deh. Jadi gue Ya, akan kumpulin tuh. ya Kenapa? so, Wah, lu gua mau ngomong dong gue dong. Ini kan kita KitKat berdua. Boleh dong. Gue juga punya mimpi. Kayaknya mau gue kumpulin sih. Mau gue kumpulin tuh. gak susah kalau Teman-teman gue. ngumpulin. Gak susah, Wet, kalau ngumpulin teman-teman lu untuk lu ulang tahun 50. Cuman 5 orang sama lu 6. Nah, itu dia. 5. Jadi umur belasan satu, umur 20-an satu, umur 30-an satu, umur 40-an satu. Nah, 50-nya gue. Bisa kan? Gak usah begitu. Itu tema aja. Akhirnya mah pada kenyataannya yang pesta lu sama teman-teman tuh cuman menteri ceria plus lu. Udah, cuman itu. Cuman itu teman-teman lu, Mamali. Ini nyambung sama cerita weekend gue kemarin. Boleh gue cerita? Boleh, Lebo. Gue udah lama banget kan nggak quality time sama Luna. Biasanya tuh gue suka berdua breakfast atau lunch gitu sama dia. Biasanya breakfast, lebih sering breakfast. Terus udah lama banget nggak ngobrol segala macam dari semenjak persiapan dia wedding gitu. Terus akhirnya kita janjian, nah ini kita udah kelamaan nggak ngobrol nih. Oke, yuk kita cari waktu gitu ya. Iya, betul. Terus sudah itu janjian padel. Ya, gue sih yang nggak padel ini, ya udahlah gue padel biar gue bisa ada waktu sama dia. Terus abis itu gue padel sama dia udah dari 2 minggu lalu apa seminggu lalu gitu janjiannya. Dia udah booking langsung tanggal segini ya, oke, booking langsung. Lapangan udah dapet nih, kita main 3 jam. Lebay kan selalu gitu, karena mungkin udah kusaking udah lamanya nggak ngobrol jadi mesti lama gitu. 3 jam. Emangnya sambil padel bisa ngobrol? Nah, tunggu dulu. Pikir kita tuh tadinya juga mau bawa temen, ajak temen gitu ya. Perjanjian padel ini kemudian menyadarkan kita bahwasanya kita nggak punya teman. Karena yang kita ajak menteri ceria. Menteri ceria lagi pada kerja semua weekend. Jadi tinggal gua sama Luna. Itu H-1. Gue gini, dia gini, bro, ini berdua doang nih kita nih gitu kan. Ya Lun, gue mau ngajak siapa? Masa tiba-tiba Dave pedal sama kita? Terus dia ketawa kan. Iya juga ya. Iya kan gue? Tapi lu juga belum tentu bisa. Hari Minggu lu gereja. Iya. Nah, ya kan, lu sama Robin nggak bisa. Orang jam 8 pagi lu baru beres gereja. Gimana mau padel? 9.45 gue beres. Nah, belum beres gereja. Akhirnya H-1 tiba-tiba dia berhasil mengumpulkan massa. Berhasil mengumpulkan massa sampai kemarin akhirnya terkumpul ada kayak sekitar 8 orang akhirnya. Bu Arden? Macem-macem. Ada Aero Aksa, pemain jet ski, atlet jet ski. Oh iya. Ya, ada Aero, ada Dr. Irene yang baru dilantik jadi wakil duta besar China. Terus abis itu ada Audi, ada Audi hitam. bukan Audi Fitradi yang lo cemburuin, yang lo Aero Aswar, yang lo cemburuin, yang podcast yang lo cemburu, yang lo kesel banget gue bikin podcasm sampai akhirnya bubar tuh podcasm gara-gara lo cemburu. Bener kan apa kata gue? Posesif anjir. Terus Audi Fitradi, karena gue juga udah lama gak ketemu dia. Terus abis itu ada Rifnu bintang film, aktor watak. Terus ada, kenapa muka lo gitu? Enggak, gue mesti bilang apa? Wow, gitu dengan nama-nama itu yang gue nggak kenal, gue cuman lihat di majalah doang. Apa? Gue mesti, wow, impress. Lu namanya temannya artis, ya of course. Gue mesti terkesima gitu. Iya, terus akhirnya Maxim berhasil kegeret. Oh, ada Biowan. Biowan tahu Biowan? Moisturizer. Aduh Tuhan, itu bio oil. Ini bio. Sama kok Biowan. Nggak boleh gitu. Biowan olahraganya jago. Terus abis itu ada adik-adiknya Dr. Irene, dokter semua, dokter Sisi segala macam gitu. Terus abis itu banyak. Akhirnya kemarin kita main padel hari Minggu itu. Si Gepeng di film Sri Mulat, Biowan tuh yang jadi Gepeng di film Sri Mulat. Ya
ya udahlah, oke. Gitu. Nanti aku Google ya sayang ya. Boleh. Dia pernah di Brunch with Dave, Mali. Nggak pernah, jangan gaslighting. Dion Pernah. jadi gepeng. Sri Mulat, film Sri Mulat. Belum pernah. Pernah. Udah Dion. pernah, tuh Rio juga bilang pernah. Itu kalau di acara-acara hari film nasional itu kan lu suka bikin konten tuh sama pemain film. Aduh, makanya Bazar juga kalau nyuruh gue wawancara tuh jangan yang rame-ramean gitu. Bazar salah. Nyalain orang. Dia yang lupa, Bazar yang salah ya. Terus udah gitu, udah akhirnya main padel kemarin. Main padel seru. Terus abis itu makan, kita kemarin ke Kemang, makan, ngobrol-ngobrol. Terus abis itu ada satu nama tapi gue nggak tahu boleh disebut apa nggak, gue takut nanti salah, jadi mendingan nggak usah ya. Oh, dijilatin anjing, Bo, mesti cuci pakai debu 7 kali kalau dijilatin anjing. Gue Kristen. Gue kasih tau lo ya. Gue Kristen sama gue Manado. Yang kayak begitu tadi tuh di kampung gue. Bentar. Nggak boleh ngomong gitu. Ya. Udah, jadi gue kemarin hari Minggu padel. Terus abis padel itu gue datang ke acaranya Hesti Purwadinata. Gue lihat kalau tumben sih. Ya Bo, kan gue tahu lo nggak datang. Biasanya kan lo yang datang. That's it. Itu message gue ke lo. Gue udah tahu gini. Gue kan tumben ya. Lu selama ini terlena kan dengan kewajiban datang ke event ya. Gue akan sibuk aja karena lo tahu si Dave pasti take over. Ini kan tugasnya si Dave, biar aja dia yang ngerjain. Tapi begitu gue bilang gini, gue lagi sistem shutdown, mau nggak mau lo kerjain kan. Iya. Tumben, ini nyambung sama cerita hari sebelumnya. Kenapa gue paksa, Bo, 3 jam padel tuh capek banget loh, Dev. Capek banget. Paginya gue gym pula. Itu gue tuh udah di mobil lagi. Aduh, gue mati nih dikit lagi. Tapi gue pikir gini, nggak mungkin gue nggak datang. Karena Dave nggak bisa. Jadi udah gue paksain gue berangkat. Karena kan Hesti such a dear ya. Dia kan baik sekali loh. Such a dear bukan such a rusa ya. Such a sayang gitu ya. Dia kan baik sekali. I mean, I've known her udah dari lama. Dia mau datang ke Duet Tweet. Menurut gue jahat kalau gue nggak datang. Jadi gue datang gitu. Gue datang, gue beli kue. Karena kan syaratnya bawa kue ya kak. Dia bilang gitu kan. Diameter harus 15 cm kakak. Gue mulai gini, ribet banget nih perempuannya mesti bawa kue ada ukurannya. Ya udah, gue nurut. Gue beli kue, gue bawa. Jadi acaranya Hesti itu nge-launching sebuah platform. Oh, itu platform. It's a platform. Seru deh, Dave. Namanya picnicstory.id. Oh. Jadi, di picnicstory.id ini dia mengajak khususnya perempuan-perempuan untuk bersama-sama menikmati hidup lewat piknik. Karena piknik itu kan lo makan bareng, lo bawa makanan rame-rame, lo ngobrol sama temen lo di alam terbuka. You know, I think it's very sweet idea dan dia pingin bikin itu di seluruh Indonesia. Iya kan? Terus gue gini, pintar banget nih anak. Nggak heran dia wajah femina loh. Ya. Dan kan waktu dia jadi tamu di Duet Tweet, dia cerita dia tuh pengen bikin picnic cake day gitu. Terus gue bilang, wah itu memang lagi marak Hesti. Gue pernah terpapar satu konten, kalau nggak salah di New York deh, gitu. Yang baker gitu, yang pada suka dessert, suka kumpul. Jadi masing-masing bawa cake, gitu, bawa dessertnya. They share cakes gitu, and then do picnic together and share stories gitu. Jadi sambil menikmati dessert gitu. Dia bilang, more or less kayak gitu Kak Dave. Oh, you should come. Oke gitu. Nah, jadi nanti kue kita ditaruh di meja, terus di timing sama dia. Jadi di depan dibagiin box, terus kemudian di timing. Oke, sekarang saatnya muterin meja dessert, meja cake. Lo boleh ambil kuenya untuk lo taruh di box lo, kemudian nanti lo bawa ke meja lo makan bareng-bareng sama temen lo. Nah, terus Hotel Borobudur kemarin tuh juga menyediakan makanan-makanan. Ada sate ayam, ada bakso. Jadi orang juga bisa beli makanan asin, savory, gitu. It's a very good concept menurut gue. Terus dan acaranya ramai sekali.
like pack, I think 200 people ada di sana. Hebat dong. Hebat, rame banget ketemu Uci Tapohan. Dia bilang, salam Kak Dev ya, aku kangen banget, katanya gitu. Terus abis itu gue datang telat, karena kan udah capung banget ya. Harusnya 2.30, gue datang jam 5. Ya, yang penting datang kan. Terus gue bilang gini, ada timnya Hesti nyambut gitu kan. Kak Iwet duduk mana? Sebentar, aku mesti ketemu Hesti dulu. Udah bawa kue 15 cm, masa gue nggak hadirkan ke depan Nyai ya? Gue hadirkan, gue bilang, aku dateng loh, tetap telat Kak. Kok baru datang? Terus gue udah cuma gini, panjang ceritanya Hesti. Udahlah, yang penting gue datang bawa kue. Terus dia ketawa, hahaha, Kak taruh di sana mejanya. Udah, dia sibuk hosting segala macam gitu. Udah gitu juga, lu datang ke hosting piknik yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, lu bawa kuenya lu beli dari Shangri-La, gue lihat. Kok lo tahu sih? Tulisannya Sato. Gue nggak senora itu. Pantesan Hesti bilang ini kue kamu fancy banget Kak. Sementara orang-orang itu kuenya bikin. Ya, of course, baker, dessert lovers. Dan bikinnya tuh bukan kue yang biasa gitu, Dave, yang pakai. Ada apa sih lo? Ada bunyi kotak gitu. Ya biasa hari-hari gitu. Itu apa namanya? Yang pakai marcipan gitu, yang bentuk-bentuk gitu kuenya, yang kayak taman bunga. Gue sampai kayaknya kue gue kurang fancy deh. Minder. Biasa kan gitu ya. Kok kayaknya kalah nih, tapi ya udahlah, gue taruh aja, yang penting gue partisipasi. Udah, habis itu apa namanya? Gue ngobrol apa segala macam, ketemu sama tim dari Hotel Borobudur, katanya nanti kalau geng duet mau bikin acara di sini, boleh pakai tempat ini, silahkan. Iya, nanti aku cari dulu uangnya ya, aku bilang gitu. Loh, lo mau bikin apa? Nggak punya uang kali lo, bener nggak? Lu tanya Hesti, kok dia jagoan banget sih bisa bikin acara begitu? Lah kita kayaknya udah banyak banget rencana belum kejadian. Hebat loh Hesti. Apa gue pindah aja ya ke manajemen lu, Hes? Gini Kak, ya acara TV lo tuh satu. Hesti banyak ya? Hesti stripping lapor Pak. Oke lah. Nah, sekarang kenapa gue sampai akhirnya bisa memaksa diri gue untuk datang ke acara Hesti, karena gue tahu lo nggak datang. Hari Sabtunya, gue mendalami kembali ilmu kepribadian manusia. Wow, ada kata mendalami di situ. Bak sumur di ladang. Soalnya gini, ilmu soal apa namanya kepribadian manusia itu kan kita tahu ya, kayak sanguin, pragmatis, melankolik, terus kemudian satu lagi adalah kolerik gitu ya. Itu kan kita tahu semua. Tapi baru Sabtu kemarin gue mendalami lagi dan gue teringat ada tesnya. Hasilnya gue balance. Gue tuh benar-benar di tengah-tengah, karena semua kolom tuh gue terisi. Jadi semua sifat 4 itu gue punya. Tapi jarumnya gue tuh lebih mengarah kepada kolerik sama melankolik. Kolerik melankolik gue balance, sanguin pragmatis gue juga balance, tapi lebih tinggi yang kolerik melankolis. Makanya gue cenderung lebih galak. Kalau ngomong tuh suka terlalu straight to the point, nggak pakai basa-basi. Terus diajarin kemarin gimana caranya supaya bisa mengimbangi itu. Lo harus mencoba untuk melakukan sifat-sifatnya si sanguin, si pragmatis. Gue cobalah kemarin. Oke, jadi going to a picnic, to a social event adalah cara lo melatih sifat sanguinis lo. Bukan, menggantikan lu datang ke acara. Loh, tadi lu bilang lu pengen mesti melatih ya sifat sanguinis. Itu kan sanguinis sama pragmatis itu kan bagian dari melatih sensitivitas ya kan. Gue si raja nggak sensitif. Iya, oke. Poinnya. Iya. Tapi tidakkah Anda penasaran kalau di antara tes kepribadian itu saya di mana? Wahai kisah. Saya sudah bisa menebak sih. Coba, sotoy banget lu bro. Lo tuh sanguin melankoli. No. Hah? Enggak. Salah gue. Oke. Kolerik. Enggak, lo nggak pragmatis. Kolerik, gue nggak sanguin. cinta damai. Kolerik melankolis. No way.
Oh, wait. Enggak, lo nggak bisa. Kolerik, melankoli itu cuman gue. No, you cannot. Lu ganti nama deh. Kalau Bio1 namanya Bio1, lu jadi No Way. No way, no way, no way, no way. Demen banget lu ngomong no way ke gue. No way, no way. Emosi. Lu kakaknya Bio1 ya? No way, no way, no way, no way. Lu kayak merek vakum, no way. Aku apa air purifier tuh no way. Itu bukan no way. Causeway. Masa lu kolerik melankolik? Iya. Lah masa lu gak lihat? Kolerik kelihatan dong. Gue doyan ngatur, gue controlling, gue tegas. Itu kan sifat kolerik. Kolerik kan pemimpin kan, born to be a leader kan. Tapi kan lo passenger princess lo juga kuat. Iya, tapi gue nggak ngerti ya. Terus you are very bubbly, very sanguine. Sebenarnya sanguin gue itu adalah sifat yang gue pelajari dan gue adaptasi. Gue tuh sebetulnya kolerik melankolis. Makanya kan gue gampang kepikiran, Wet. Kalau tersinggung tuh bisa berhari-hari. Omongan orang tuh bisa linger on my mind. Gue tersentuhnya tuh dengan kata-kata, dengan untayan kalimat gitu. Perasaan tuh menggelayut bak awan hitam lama banget. Melankolis gue. Kenapa lu nggak setuju ya? Melankolis kok Melankolis jangan guru gue salah ya? Guru lu siapa sih? Yuk kita keduk capil yuk. Kok keduk capilnya? Apa hubungannya, Mali? Ngapain jadi keduk capil? Ngapain jadi keduk capil? Ya mau kemana? Apa urusannya? Ya gue pengen aja ke kantor pemerintahan KUA, Adilan Agama. Kalau ke KUA, tepuk sakinah. Siapa guru lo? Aduh, Becky. Oh. Nggak dibahas. Begitu Becky, gue tahu nih. Lo begitu Becky, oh ya udahlah. Loh, emang kata si Becky melankolis kayak apa? Coba lu jelaskan. Gue pengen ngetes. Kan katanya when you teach, you are actually digesting your knowledge. Melankolis tuh nggak. Tunggu sebentar. Lu ngapain ketemu Becky sama Kapeti weekend? Kan lu kan cuma bisa digeret kalau urusan kerjaan. Mau ada kerjaan apa lu sama si Becky? Ya kenapa sih, kan nggak perlu tahu elunya. Nah ini sisi koleris melankolis gue nih. Udah dedes, gue pakai perasaan pula. Jealous. Tapi Becky udah laporan. Dia bilang kata, oh pantesan. Kok ketahuan nih gue ngomongin lo. Kalau Becky gue rela pasti, dia kan dia ini. Iya benar. Jadi nggak apa-apa kalau gue ceritain juga ya. Enggak, melankoli itu nggak berarti sensitif. Tapi melankoli itu kalau melankoli sepemikir. Lah, gue sepemikir. Enggak. Tapi bukan pemikir yang dibawa ke hati gitu. Bukan dipikirin, pemikir. Beda, pemikir sama dipikirin beda. Tinker tuh yang kayak dia menganalisa segala sesuatu, mencari data di balik itu. Wah, lu ngajak ribut. Jadi maksud lu mencoba mengatakan kalau gue nggak pernah mikir, menganalisa. Hah? Jangan sampai bicep gue hasil soleh nih gue kasih lihat ke lu nih telur. Tapi lebih banyak sanguin ya lu. Aku nggak sanguin. Gue gak mau jadi sanguin. Kenapa lo gak mau jadi sanguin? Apa salahnya sama sanguin? Gue gak mau aja dan gue bukan sanguin kok. Pokoknya gue bukan sanguin. Oke. Boleh. Gue bukan sanguin, gue santunin. Oke, itu lucu. Karena kalau sanguin kan cuman sekali aja dikasih sangu. Kalau santuin tuh kan tetap bro. Donatur ya jatuhnya kalau disantunin ya. Aduh, ada donaturnya. Aduh ya Allah Gusti. Gue bukan sanguin. Sanguin tuh Becky tuh yang bisa dilepas di kerumunan orang dan berteman dengan siapa saja. Gue enggak. Ivy, Karen Delano tuh sanguin sejati itu semua. Iya, lu gimana ya ngomongnya?
Gue mungkin sanguin lo 7, terus kolerik lo 6, melankolik lo 6. Jadi ada balance-nya gitu kali ya. Ya, gitu ya. Boleh gitu ya. meren. Emang apa yang membuat lo merasa bahwa gue tuh sanguinis? Sanguin itu bubbly di tengah-tengah crowd. Ya, sanguin itu cepet lupa. Abis dia ngomong dia lupa. Emang tadi gue bilang apa ya? Iya, ya. Itu pikun bukan sanguin. Tapi gue tuh tes ini tuh zaman gue masih siaran di Indika, saat baru-barunya tes ini tuh rame diperbincangkan. Dan kala itu sih sebetulnya gue melankolik kolerik. Nggak mungkin berubah, Dave. Bisa jadi ya. Iya, gitu. Coba tes lagi aja. Ya. Gitu. Ya. Nah, dengan pemahaman baru lo bahwa lo ini adalah kolerik melankolis, pencerahan apa yang lo dapatkan yang bisa memperbaiki sisi-sisi? Kan pasti tiap sifat itu ada downside, ada plus side kan? Betul. Kalau plusnya mah kita udah sadari sama-sama dong. Sanguinis itu kan plusnya apa coba menurut lo? Sanguinis itu kok sanguinis? Sorry. Kalau lu kan kolerik melankolis, plusnya lu. Kolerik tuh plusnya apa menurut lo? Nah, jujur sih memang kurang banyak positifnya ya. Nah, lu PA, lu berarti pendalaman ilmunya kurang nih. Gue kasih tau sama lo. Nggak boleh ngejudge. Gue nggak pernah mikir. Nih gue kasih tau sama lo. Gue bukan bilang lo nggak pernah mikir. Kolerik itu berjiwa pemimpin. Dia itu leader of the pack. Dia itu dominan, Iwet. Dia itu dalam mengambil keputusan itu tegas, firm in his decision. Itu koleris. Teguh, kukuh gitu. Gak bisa digoyang, firm gitu. Itu tuh poin plusnya koleris. Dan itu memang dan gak semua orang bisa jadi pemimpin. Dan biasanya hanya yang face into a certain situation, hanya orang yang berjiwa koleris yang akan rise to the occasion. Kalau pragmatis dia akan nggak deh gitu, jangan gue deh, yang lain aja deh, sang cinta damai gitu. Kalau koleris enggak, gue deh gitu, ada kesempatan mimpin dia akan maju, gue deh gitu. Iya, boleh gue lanjutkan dulu, Dave, kalau gue diizinkan. Boleh, itu plus side-nya koleris. Iya, tapi plus side itu kadang-kadang tidak bisa diterima sama semua orang, apalagi kalau gue ada di lingkungan yang kebanyakan adalah sanguin sama plekmatis. Oh memang. Ya kan? Atau di lingkungan yang banyakkan kolerisnya juga. Nah, lu rebutan spotlight. Betul. Nah, sanguin nih. Sorry. Tuhan ya Allah. Mengenai itu, gue ini koleris yang udah tobat. Kan tadi lu bilang ini. Tapi lu passenger princess, gue sadar kalau gue di dalam lingkaran yang orang kolerisnya lebih kuat dari gue mundur, gue step back. Monggo, silahkan. Kenapa gue bilang, oke, aku nggak mau bahas itu, aku mau bahas sanguin aja. Kenapa aku bilang kamu sanguin banget? Satu, talkative. Dua, cheerful and enthusiastic. Tiga, creative and innovative. Oke, ini lo nggak terlalu. Gue ini talkative, jadi gue tuh langsung nggak terima. Oke, gue lanjut boleh ya. Gue ini merger antara merger dan Creative Fox, jadinya talkative. Volkatif sama Creative Fox. Oke, lanjut. Oke, emotional and expressive. Ya, teman-teman, ya, friendly. Lu tuh walaupun judes tapi friendly loh. Gue tuh enggak. Friendly? Lu tuh friendly, walaupun lu tuh kayak diam dulu apa, tapi begitu lu ditegur, nih langsung gitu. Kalau gue ditegur tetap aja, oh iya, oke gitu. Bener nggak? Iya sih. Ya, lanjut. Optimistic and confident. Siapa di sini yang paling optimis? Gue dong. Ya udah. Kalau gue kan, nih balik lagi ya. Kalau si kolerik ini kan target oriented, strong will, decisive and practical. I am very practical. Kalau datanya nggak ngomong gitu, gue nggak akan jalanin. No. Begitu pula di melankolik. Melankolik itu analytical. Semuanya tuh harus based on data.
Hmm. If you don't have the data, I don't want to talk to you. Galak kan jatuhnya. Bener nggak? Ya, gue setuju di melankolik lo ada perfeksionisnya, lo ada tinkernya, tinker nggak? Gue ada tinker bila dia disertai dengan waktu bell. Bell ya, bener. Organize and neat. Ya, gue organize gak sih? Serious and diligent. Serious and diligent oke lah, boleh bisa. Ya serius kan gue. Serius tapi disertai dengan black, serious black, setan dong gue. Iya kan? Gitu. Jadi nah, kenapa gue bilang lo phlegmatic? Sympathetic and kind hearted. Bener nggak? Easy going, konsisten. Bener nggak? Itu apa? Phlegmatic? Itu phlegmatic. Apa jangan-jangan gue itu ya? Kata tutup dah. Itu lu baca di mana sih, bro? Di website, di buku? Kagak. Ya udah deh, gue sanguinis sama phlegmatic. Gitu ceritanya. Tapi kalau phlegmatic itu kan cinta damai. Gue kan gak terlalu cinta damai, Wet. Iya enggak, mungkin sanguin lo yang lebih. Kan dari tadi sanguinnya lo deep down lo iya lagi gitu kan? Iya. Lo kenapa tiba-tiba ngebahas ini sama Becky? Ya, bener yang lo bilang tadi. Ada kerjaan kemarin. Sih? Iya dong. Iya dong lagi. Iya, gitu. Gitu guys ceritanya. Baru 800.000 loh, 1 juta likes nih kita. Yuk langsung silahkan di tap-tap. Terus pemahaman mengenai bahwasannya lo ini adalah kolerik dan melankolik, apakah membawa insight baru kepada lo dalam melakukan keseharian lo? Iya. In what way? In what way adalah jadi gue jadi paham gini. Oh pantesan apa yang gue omongin itu selalu ditangkap salah karena gue ada di lingkungan yang ternyata sanguin phlegmatis semua. Dan gue waktu itu belum tahu sehingga gue tidak memahami itu. Gue cuma mikir gini, ini orang kok kayak nggak pakai otak ya gitu. Gue si kolerik dan si melankolik yang semuanya pakai data, ketemu sanguin totok yang kita tuh harus optimis. Hidup ini penuh bunga, hidup ini penuh. Aduh, gue gitu. Gitu. Jadi disitulah terus gue kemarin gini, oh pantesan gue dulu ribut terus. Orang itu sanguin mentok. Sanguin phlegmatis, udahlah dia sangat berbunga-bunga, sangat optimis, muncul dengan ide-ide liar yang nggak pakai data, ketemu sama gue yang apa-apa gue datain, dianya juga tersiksa. Ya, tetapi sebetulnya ya, kayaknya salah satu poin kenapa dulu pada saat teori ini pertama kali muncul dan rame itu, karena itu kan memberikan, kalau anak sekarang mungkin jalan ninja ya, dengan memahami lo tuh yang mana, itu tuh dapat membuat hubungan sosial interaksi lo tuh jauh lebih mudah pemahaman itu. Kan betul. Orang yang orang yang kolerik melankolik kayak lo cocoknya perlunya ketemu orang yang sanguinis dan phlegmatis. Iya kan? Itu kan saling melengkapi dong. Kalau lo dapat tim atau mungkin rekan kerja yang juga sama-sama kolerik, lo bisa berantem terus dan makin tinggi jambulnya anjir. Makin tinggi. Aduh capek. Jambul lo kayak pramugari batik air. Jambul lo kayak jambul kuasongnya pramugari batik air. Tinggi banget. Apa lo? Kok bisa gitu sih, Bo? Gimana caranya?
Gue ini multi talenta, say. Anjing parah banget. Coba yang samping sininya lo bawa ke belakang ini biar kayaknya kuasong gitu, ada kuasongnya. Coba lo bawa tarik ke belakang dikit. Nah, pramugari batik air nih. Passenger, ready for takeoff. Anjing tinggi banget. Ini Purser udah bawa kacamata plus ya. Iya. Cabin service manager. Yes. Buckle your seatbelt, sir. Buckle your seatbelt. Good evening. Buckle your seatbelt. Aduh capek. Ya, gimana? Apa? Aduh Gusti ya Allah. Ini day to night. Ini day. Ini night. Itu night. Yes. Kalau kain batik tuh pagi sore, yes, sore. Ya, mau apa lo? Now day. Aduh Tuhan. Jambu lo tinggi banget anjir. Nggak kuat. Aduh nggak kuat jambu lo tinggi banget. Jambu lo menu-menuin frame. All natural, no filter. Enjoy the view. What up, yo? Eat it. Aduh ya Allah Tuhan. Sebenarnya gini, bukan berarti cocok sih. Terus terang gue ngadepin orang-orang sanguin tuh kadang-kadang suka nggak tahan. Nah, kayak itu di dia. La La Land menurut gue. Sorry. Kayak di La La Land. Betul. Sal Corners bilang dulu tuh yang gue baca itu bukunya Personality Plus by Florence. Ya. Betul. Aduh capek. Perlu loh. It's an interesting read. Dan sekarang online itu tesnya banyak banget. Teman-teman bisa Google it, keluar deh, dan lu bisa lakukan tesnya online. Banyak yang for free juga kok. Randita tetangga gue di apartemen. Dia komen, "Oh my god, yes, hair." Mau apa? Tuh. Gimana? Tuh. Big hair don't care, yes. Big hair don't care. Aduh Tuhan ya Allah. Bisa lu pedal sama yang begini. Hah? Bisa. Aero Aswan siap lawan tante. Hah? Aduh Tuhan ya Allah Gusti. Aduh Tuhan. Gue tuh kalau main pedal ya, gue akan lenguhan gue tuh kayak Martina Navratilova di lapangan hijau. Bener. Tuh rambut. Ayo berantakan itu. Aduh Tuhan ya Allah, Gusti. Jambul pengeruk harta. Aduh ya Allah Tuhan. Udah, itu sih weekend gue. Jadi gue belajar bahwa bukan masalah cocok tidak cocok, tapi masalah bagaimana kita memahami orang lain. Itu menurut gue. Dengan lo paham ilmu itu, bahkan Becky tuh bilang ini, nanti kalau lo udah terlatih, dari mata aja lo bisa lihat, oh kolerik nih. Makanya tadi kan ada yang komen, nggak berani ngajak Mas Iwet foto, mukanya serius banget. Emang udah segitu. Terus suka ada yang bilang ini, lo tuh intimidating. Karena kalau misalnya gue ngobrol sama orang, gue tuh suka gini, oh ya, oh. Jadi mata gue tuh nganalisa, orang kan kayak nggak nyaman ya digituin ya, Bo. Kalau Becky apa? Becky sanguin dong, mentok, udah. Sanguin, iya. Sanguin apa? Pragmatis. Waduh. Cinta damai. Becky kan nggak mau konflik. Iya. Ya kan? Dia kalau kesel, dia pendem, dia nangis tiba-tiba. Iya. Ya, Becky kan? Iya, betul. Itu ceritanya weekend gue. Banyak rambut di mulut lo ya. Aduh, seneng ya. Hari Senin ini paling nggak kita punya 1 jam untuk ketawa-tawa sebelum memulai hari. Ya, yang satu abis ini balik lagi sama pekerjaannya, yang satu balik lagi dengan kegalauannya.
God, udah ngegalau gue. Capek kali galau melulu. Galau tuh capek loh, Wet. Bener. Galau tuh Capek. capek loh. Gue tuh kemarin ngebayangin ya. Lu pasti kemarin drain banget rasanya. Jane, Gue masih inget tuh perasaan-perasaan yang lo alami sekarang tanpa kita harus sebut apa perasaannya. Ya, gue tahu tuh capeknya kayak apa. Bukan bete, capek. Lelah, ya. Lihat restoran keinget, lihat sumpit keinget. Denger lagu keinget. Mungkin ada sekitar 3 bulan nanti Dave nggak mau denger tuh lagu-lagu koplo-koplo gitu, nggak mau denger dia. Sorry, nggak dulu. huh? Enggak lah, enggak segitunya kok. Aduh, ya Allah Tuhan. Gini, enggak segitunya kok, tapi tiap hari nyari kelas high rocks. udah bukan weightlifting lagi ya, udah bukan cuman kardio dengan incline 5 gitu, enggak ya, high rocks langsung. High rocks. Ya lu High lihat rocks aja kan. Aswar. Hah? Aero. Pilates nanti dulu ya, kardia kita break dulu ya bentar ya. Pilates nanti dulu ya. Ya, sebulan 2 bulan lah kita break ya. Saya high rocks dulu, konsentrasi nih. Daripada tuh reformer gua patahin. Nah, mendingan gua high rocks ketahuan. Tercapai tuh 1,1 mg. Congratulations. Udah selesai cerita gue untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Senin ini. Semoga dapat membangkitkan semangat buat teman-teman yang sedang sakit. Jaga kesehatan, makan yang seimbang hari ini teman-teman, supaya badannya mendapatkan asupan nutrisi yang tepat. Ya sayang ya? Iya. Gue mau nambahin sedikit. Ini kan lagi musim banget flu. Iya loh, Wet. Vaksin yuk. Vaksin Yuk, flu yuk. Karena flunya kacau banget. Aneh sekali flunya. Jadi lindungi diri kita dengan apapun. Iya, agar banyak. sehat. Flu vaksin. Gue tuh baru bilang di grup keluarga gue, habis sembuh nanti pada vaksin ya gitu. Okay. Enjoy the rest of your Monday. Now get off your phone and start living your life. Bye everybody.